kembali lagi bersama saya, mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, atas nama Maria Rendelis Berkanis, NIM 20011400030. Pada kesempatan ini, saya akan membuat video pembelajaran dengan materi Sistem Semantik Bahasa Indonesia. Nah, kita akan masuk pada materi yang pertama, yaitu semantik. Yang dimana pada kali ini kita akan membahas beberapa poin. Yang pertama itu kita akan membahas terlebih dahulu pengertian semantik. Yang kedua itu unsur semantik. Yang ketiga jenis-jenis semantik. Dan yang keempat faktor perubahan makna. Poin-poin inilah yang termasuk atau mempunyai hubungannya dengan sistem semantik bahasa Indonesia. Nah, di sini saya akan membahas terlebih dahulu pengertian semantik. Kata semantik sebenarnya merupakan istilah teknis yang mengacu pada studi tentang makna. Semantik dalam bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Yunani, itu sema atau kata benda yang berarti tanda atau lambang kata kerjanya adalah semaino yang berarti menanda atau melambangkan. Semantik menelaah lambang-lambang atau tanda-tanda yang menyatakan makna, hubungan, terus makna terhadap manusia dan masyarakat. Kata semantik merupakan istilah yang teknis yang mengacu pada studi tentang makna. Nah, para ahli bahasa Indonesia memberikan pengertian semantik sebagai cabang ilmu bahasa yang mempelajari hubungan antara tanda-tanda linguistik atau tanda-tanda lingual dengan hal-hal yang ditandainya atau makna. Studi semantik lazim diartikan sebagai bidang dalam linguistik yang meneliti atau membicarakan atau mengambil makna bahasa sebagai objek kajiannya. Semantik secara garis besar diartikan sebagai bidang-bidang aspek sangat luas karena turut menyinggung aspek-aspek struktur dan fungsi dan bahasa. Selanjutnya kita masuk pada poin yang kedua dalam sistem semantik bahasa Indonesia, yaitu unsur semantik. Unsur semantik di sini kita akan membahas 4 poin lagi, di mana yang pertama itu tanda dan simbol, yang kedua itu lambang, yang ketiga itu konsep, dan yang keempat itu definisi. Di sini kita akan memulai terlebih dahulu dari tanda dan simbol. Tanda dan simbol adalah dua unsur yang terkandung dalam bahasa tersebut. Tanda menurut KKBI yang menjadi alamat atau menyatakan sesuatu. Tanda dapat dikatakan sebagai substitusi atau pengganti untuk hal lain. Semantik berhubungan dengan makna tanda. Tanda dapat dibagi menjadi dua bagian, yang mana yang pertama itu tanda yang sistematis. Nah, tanda-tanda yang sistematis itu berupa rambu-rambu lalu lintas, termasuk tanda yang sistematis. Kenapa dikatakan sistematis? Karena tanda-tanda tersebut bergerak secara sistematis. Nah, bagian yang kedua yaitu tanda yang tidak sistematis. Tanda yang ditemukan oleh anggota badan termasuk tanda yang tidak sistematis. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang lambang. Nah, teman-teman, lambang atau simbol memiliki pengertian sebagai sesuatu seperti tanda, lukisan, tulisan, perkataan yang menyatakan suatu hal yang mengandung suatu makna tertentu. Lambang sebenarnya juga adalah tanda. Hanya bedanya lambang tidak memberi secara langsung, melainkan melalui sesuatu yang lain. Misalnya, warna merah pada bendera Sang Merah Putih merupakan lambang keberanian dan warna putih merupakan lambang kesucian.
Selanjutnya itu pada gambar padi dan kapas, pada burung Garuda Pancasila melambangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan lambang, yang dimana seperti yang tadi sudah saya jelaskan bahwa lambang tidak memberi secara langsung, melainkan melalui sesuatu yang lain. Nah, berikutnya kita akan masuk pada konsep. Nah, konsep itu merupakan istilah yang diajukan oleh Lyons sebagai pengganti istilah tools atau referensi. Istilah konsep sebenarnya sama dengan istilah makna. Ada dua unsur dalam sistem tanda yang secara langsung memiliki hubungan dengan konsep atau makna, yaitu unsur yang pertama itu signifian, unsur yang kedua itu signifikantor. Signifian atau unsur abstrak yang terwujud dalam lambang atau simbol. Nah, sedangkan signifikantor yaitu yang dengan adanya makna dalam lambang atau simbol itu mampu mengadakan penjulukan, melakukan proses berpikir, dan mengadakan konseptualisasi. Nah, teman-teman sekalian, antara konsep dan lambang sebenarnya itu mengalami hubungan timbal balik di antara keduanya. Nah, selanjutnya kita masuk pada definisi. Definisi ini adalah bagian dari unsur semantik yang keempat. Nah, teman-teman, mungkin kata definisi ini sudah tidak asing lagi bagi kita. Nah, apakah teman-teman sudah tahu apa itu definisi? Dan teman-teman sudah tahu klasifikasi apa saja yang ada dalam definisi tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Definisi itu suatu pernyataan mengenai ciri-ciri penting suatu hal dan biasanya lebih kompleks dari pengertian, makna, atau pengertian suatu hal. Definisi adalah suatu batasan atau arti. Bisa juga dimaknai kata, frasa, atau kalimat yang mengungkapkan makna, keterangan, atau juga bisa ciri utama dari orang, ciri utama dari benda, serta proses atau aktivitas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi ialah rumusan tentang ruang lingkup dan ciri-ciri suatu konsep yang menjadi pokok pembicaraan atau studi. Nah, klasifikasi definisi ada 4 bagian, yaitu yang pertama, definisi normal, yang kedua, definisi formal, yang ketiga, definisi operasional, dan yang keempat, definisi paradigmatis. Nah, kita masuk pada poin penting yang akan kita bahas pada sistem semantik bahasa Indonesia. Kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu jenis-jenis semantik. Ada beberapa hal jenis-jenis semantik atau beberapa jenis semantik, di mana yang pertama itu ada semantik konseptual, ada semantik gramatikal, makna konseptual, semantik leksikal, makna konotitatif, semantik peribahasa, semantik asosiatif, semantik referensial, makna non-referensial, makna sempit, makna luas, makna idiotikal, dan makna kias. Nah, yang sudah saya sebutkan ada 13, itu termasuk jenis-jenis semantik. Nah, di sini selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor perubahan makna. Nah, faktor perubahan makna ini adalah poin penting yang akan kita bahas juga dalam sistem semantik bahasa Indonesia, di mana kita akan belajar mengenai apa saja yang ada dalam faktor perubahan makna. Nah, di sini kita langsung saja. Faktor perubahan makna itu adanya yang pertama itu perkembangan dalam ilmu dan teknologi, yang kedua perkembangan sosial dan budaya, ketiga perbedaan bidang pemakaian, keempat adanya asosiasi, kelima pertukaran tanggapan indera, enam perbedaan tanggapan, tujuh adanya penyingkatan, 8 proses gramatikal, 9 pengembangan istilah. Nah, kesembilan faktor atau kesembilan
Kalimat yang sudah saya sebutkan ini ialah merupakan faktor perubahan makna yang ada dalam sistem semantik bahasa Indonesia. Thank you so much. Baik, coba terima kasih karena sudah menonton video pembelajaran saya. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi saya dan bagi kita semua. Sampai jumpa. Goodbye.